Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Lydia Puspamuti. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024 dari Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai pembahasan growth. Apa itu growth? Growth merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Create yaitu membuat data bertujuan untuk menambahkan data baru ke dalam database. Contohnya menambahkan pengguna baru pada aplikasi atau memasukkan data produk baru. Cara kerjanya dengan pengguna mengisi forum melalui antarmuka aplikasi. Backend memproses data dan mengirim perintah insert ke database. Data baru disimpan dalam tabel database. Yang kedua, read, yaitu membaca data, yang bertujuan untuk mengambil dan menampilkan data dari database. Contohnya menampilkan daftar produk dalam tabel. Cara kerjanya, backend mengirim perintah select ke database. Data yang diminta akan dikembalikan oleh database ke backend. Data diteruskan ke forend untuk ditampilkan kepada pengguna. Yang ketiga, update, yaitu memperbarui data yang bertujuan untuk memodifikasi data yang sudah ada di database. Contohnya mengubah nama pengguna atau memperbaiki harga produk. Cara kerjanya dengan pengguna memilih data yang akan diperbarui dan backend mengirim perintah update ke database dan selanjutnya data akan diperbarui sesuai permintaan. Yang keempat, delete, yaitu menghapus data yang bertujuan untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi dari database. Contohnya menghapus akun pengguna yang tidak aktif lagi. Cara kerjanya dengan pengguna memilih data yang akan dihapus dan backend mengirim perintah delete ke database dan data dihapus dari tabel database. Operasi CRUD. Di dalam pembuatan suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman apapun, maka hal dasar yang harus diketahui adalah operasi CRUD. Yang kita ketahui tadi, CRUD merupakan salah satu inti dari sebuah pemrograman karena di dalam suatu pemrograman biasanya mencakup operasi create, read, update, dan delete. Untuk mengubah operasi tersebut, kita harus terhubung dengan database. Tools yang digunakan untuk CRUD, yang pertama itu ada frontend atau antarmuka pengguna yang bertujuan untuk menyediakan tampilan untuk interaksi pengguna. Tools populernya ada HTML untuk struktur halaman web dan CSS untuk desain antarmuka pengguna dan JavaScript untuk interaktif menggunakan framework seperti React, atau Vue. Yang kedua ada backend atau logika bisnis dan API yang bertujuan untuk memproses permintaan pengguna dan memperoleh operasi CRUD
di database. Terdapat 3, yaitu PHP, bahasa pemrograman server-side untuk mengelola operasi CRUD. Yang kedua, Node.js, yaitu framework untuk JavaScript yang berjalan di server. Yang ketiga ada Laravel, yaitu framework PHP yang mempermudah pengembangan CRUD. Tools yang digunakan untuk CRUD ada yang ketiga, yaitu database atau penyimpanan data yang bertujuan untuk menyimpan, mengelola, dan mengaksesi data. Contohnya salah satunya MySQL, base relasional yang mendukung operasi SQL. Tools yang digunakan untuk CRUD yang keempat, server lokal, yang bertujuan untuk menjalankan aplikasi secara lokal untuk pengembangan. Contohnya itu ada XAMPP, yaitu server lokal dengan Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Tools yang digunakan untuk CRUD yang kelima, API Testing Tools, yang bertujuan untuk menguji endpoint API untuk memastikan fungsionalitas CRUD. Salah satunya Postman, yang bertujuan untuk mengirim request HTTP dan memeriksa respon IPE. Nah, bagaimana cara kerja CRUD dalam aplikasi website? Yang pertama, interaksi pengguna. Pengguna dapat mengakses antarmuka aplikasi. Yang kedua, permintaan ke server. Aksi pengguna contohnya misalnya itu klik tombol simpan. Nanti akan dikirim ke server backend sebagai permintaan HTTP dengan post, get, put, atau delete. Yang ketiga, proses di backend. Backend membaca permintaan dan menjalankan logika yang sesuai. Misalnya operasi SQL ke database. Yang keempat, respon dari database. Database akan mengembalikan hasil operasi, misalnya data yang diminta atau status keberhasilan. Yang kelima, hasil dari backend diteruskan ke frontend dan ditampilkan kepada pengguna. Cukup sampai sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya Teresia Lydia Puspamuti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.